Ujian skripsi atas nama Franklin Delano Momoribo dengan judul Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah pada kawasan tanah adat studi di Desa Inul Dues, Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari Utara, Provinsi Papua Barat. Saudara Franklin Delano Momoribo, sehat? Panggilannya apa? Anggi. Oh, Anggi. Beda ya? Siap. Baik, sebelum sidang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelaksanaan sidang berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Cukup, baik. Memulai acara sidang hari ini, saya mempersilahkan saudara peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian saudara atau draft skripsi ini dalam tenggang waktu 10 menit ya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada saudara peneliti saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita pada yang puja-puja kepada Tuhan yang berkuasa pada hari ini. Pada ibu bisa sehat, kita bertemu pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya izin memperkenalkan diri, nama Franklin Momoribo, NT 293348, yang akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah pada Kawasan Tanah Adat Studi Kasus di Desa Inul Dues, Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati Ibu Widiani Dipuri, SHMH, Bapak Sekretaris Bapak Sajita SHMH, Bapak Aristiono Nugroho APTNH FNC. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya langsung ke poin berikut, yaitu membacakan. Bentar ya, tolong KRS-nya di bawah. Siap. Oh, siap. Oh. Mohon izin saya lanjutkan. Yang pertama itu latar belakang distribusi tanah, penentuan ulang alokasi tanah dalam proses pembagian ulang pemilikan dan penguasaan tanah secara hukum dan dampak distribusi tanah terhadap budaya dan masyarakat adat. Yang tentu dalam pasal Perpres 2 nomor 62 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dasar hukum yang saya gunakan di sini itu Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2003 tentang percepatan reforma agraria, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Jadi di Papua juga ada otonomi khusus yang mengatur tentang tanah wilayah. Berikut yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam distribusi tanah di Desa Inul Dues, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Yang kedua, bagaimana problematika yang terjadi selama distribusi tanah pada kawasan tanah tersebut. Yang ketiga, bagaimana solusi atas problematika yang menjadi dalam distribusi tanah. Yang keempat, bagaimana dampak yang terjadi di lokasi distribusi tanah dari aspek ramah lingkungan, sosial, dan status penguasaan kepemilikan tanah. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mengapa kawasan tanah adat ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan distribusi tanah. Yang kedua, kegunaan penelitian yaitu agar dapat berguna bagi semua pihak, khususnya yang terlibat dan tata cara kerja distribusi tanah atau pelepasan tanah adat. Yang kedua, dapat berguna bagi penulis dan menambah wawasan tentang kebijaksanaan peraturan peredaran tanah di Kabupaten Manokwari. Berikut yaitu kerangka teoritis pelaksanaan distribusi tanah, perkembangan penata wilayah bagi masyarakat hukum adat. Yang ketiga, redistribusi tanah di kawasan tanah adat. Yang keempat, mekanisme redistribusi tanah. Yang kelima, problematika redistribusi tanah. Yang keenam, solusi dan dampak redistribusi tanah. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu dalam penelitian digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian, operasional penelitian yaitu penetapan informan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten,
Manokwari, Bupati Manokwari atau camat atau lurah, kepala desa atau kepala adat, sekretaris desa, perangkat desa. Sumber data yang saya peroleh itu data kualitatif berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, alat pencatat dan kuantitatif dengan melakukan survei kuesioner terbuka. Lokasi penelitian saya itu penelitian dilakukan pada Desa 2, Kecamatan Manokwari Utara, Provinsi Papua Barat. Analisis data yang saya gunakan yaitu dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang oleh beberapa hal metodologi sering disebut sebagai tematik analisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, abstrak data, penyusunan informasi, pengelompokan informasi, penyusunan dan pernyataan profesional. Berikut bab 4 gambaran umum wilayah penelitian. Kabupaten Manokwari merupakan ibu kota dari Provinsi Papua Barat dengan luas wilayah 3.168,28 km persegi dengan berpenduduk sebanyak kurang lebih 192.633 jiwa. Manokwari dalam angka tahun 2003 berdasarkan administrasi Kabupaten Manokwari dari 9 distrik, 9 kelurahan dan 164 kampung sewilayah dengan luas wilayah 3.186,28 km persegi. Tipologi wilayah Kabupaten Manokwari dapat diklasifikasi menjadi wilayah pesisir pantai dengan topografi yang datar dan landai, serta wilayah pegunungan topografi yang terjal. Wilayah dengan topografi datar dan landai mencakup distrik Pravi, distrik Masni, distrik Sideng, dan wilayah lainnya. Didominasi oleh pegunungan dengan bentuk permukiman lahan yang bergelombang. Di wilayah Manokwari, Kabupaten Manokwari terdapat 2 gunung yaitu Gunung Awiwatis dengan ketinggian 2,130 mdpl dan Gunung Bijentero di distrik Sideng. Berikut dapat dilihat sini adalah peta administrasi Kabupaten Manokwari. Dan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa 2 terletak di distrik Manokwari Utara atau biasa disebut Pantura yang berjarak kurang lebih 20 km dari pusat perkotaan Manokwari. Desa 2 adalah salah satu desa yang baru dibangun sejak tahun 2002 oleh seorang Bapak Ketua Adat dari suku Hatam Arfa di Kabupaten Manokwari yaitu Bapak Peter Doan Siba. Sejak 2002 kampung 2 didirikan belum ada penduduk yang banyak, namun seiring perkembangan waktu berjalan dan perkembangan pembangunan perkotaan Kota Manokwari semakin luas sehingga warga mulai datang dan menempati desa 2 ini dengan mendaftarkan diri menjadi penduduk di desa itu dan tetap sehingga desa 2 saat ini memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 82 kepala keluarga. Dan berikut ini adalah peta administrasi desa 2. Mohon maaf ini saya buat petanya tidak langsung di bidang langsung menentuk pada desa itu karena pertama yang menjadi kendala itu perbandingan RTW-nya belum lengkap juga, itu menjadi kekurangan sehingga citranya saya ambil langsung kayak gini jadinya. Jadi yang merah itu adalah desa 2 yang ada gambar biru, yang titik merah kecil yang ini. Nah itu adalah desa 2 yang menjadi lokasi dari distribusi tanah ini. Izin saya lanjut. Bab 5 itu mekanisme problematika solusi pelaksanaan distribusi tanah pada kawasan tanah wilayah di desa 2. Mekanisme distribusi tanah pada kawasan tanah wilayah di desa 2 yaitu pada rencana undang-undang pertanahan mengatur mengenai objek reforma agraria atau TORA. TORA yang merupakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk didistribusikan dalam rangka reforma agraria. Adapun pasal 49 RUU Penataan Angkatan mengatakan bahwa TORA ini berasal dari tanah negara yang berasal hapus hak atas tanah negara yang berasal dari tanah timbun, tanah negara berasal dari bekas pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang tidak merupakan barang milik negara yang telah tercatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Tanah negara berasal dari kawasan hutan, tanah negara berasal dari tukar menukar atau gugatan hukum yang keberatan lainnya dalam rangka reforma agraria atau tanah yang diserahkan oleh pemegang hak kepada negara untuk di reforma agraria.
Adapun mekanisme dalam pelaksanaan restitusi tanah pada kawasan tanah wilayah yaitu antara lain persiapan, yaitu menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan, yaitu di antara alat tulis kantor, peta kerja dan lain-lain yang diperlukan. Yang berikutnya yaitu pembuatan rencana kerja atau kegiatan, dan yang ketiga itu pembuatan belangko daftar nama penguasa tanah negara dan nama penggarap tanah negara dan atau daftar nama penguasa. Yang berikutnya itu menyiapkan peta kerja, itu lokasi yang didistribusikan tanah, objek reform. Yang berikut menyusun rencana kerja lapang yang meliputi persiapan, perpanjangan penyuluhan investasi, analisis penguasaan dan penggunaan relokasi, penerbitan SK usulan restitusi tanah dan penerbitan surat keputusan restitusi tanah. Dan yang berikut lagi itu menyiapkan peta lokasi yang terdiri peta keliling, peta penggunaan tanah dan peta hasil kegiatan. Pembentukan dan yang berikut yaitu pembentukan satuan tugas atau panitia pertimbangan reform. Yang berikut lagi yaitu survei pendahuluan, pemilihan lokasi, penyuluhan, inventarisasi dan analisis pemasaran dan penggunaan tanah, penetapan pemasaran tanah serta relokasi. Pelaksanaan distribusi tanah pada kawasan tanah wilayah yaitu mekanisme dalam distribusi tanah pada kawasan tanah wilayah yaitu adalah alat istiadat yang punya ikatan yang pengaruh kuat dalam masyarakat. Masyarakat kekuatan tergantung pada masyarakat yang menduduki adat istiadat tersebut, terutama berpangkal pola pada perasaan kebersamaan, idealisme dan keadilan. Salah satu faktor ini membuat ikatan kekeluargaan antara tanah dan pemilik hak wilayah sangat erat, karena pandangan orang Papua tentang tanah adalah seorang ibu yang mereka memiliki adalah kehidupan bagi mereka. Yang berikutnya itu problematika. Di sini ada 3 problematika yang saya temukan di lapangan, yaitu yang pertama kesulitan memutuskan atau mencari solusi, yaitu di mana kantor pertanahan susah untuk menemukan objek-objek atau warga di desa tersebut karena mereka tidak menetap, sehingga mempersulit untuk sosialisasi tahap awal untuk terlaksananya proses di sini. Sehingga Korsub seksi 3 dalam hal ini seksi 3 kantor pertanahan Kabupaten Manokwari memberikan solusi atau saran kepada kepala desa untuk agar proses di sini sosialisasi ini dapat berjalan walaupun hanya dihadiri oleh beberapa warga saja. Itu yang menjadi salah satu kendala utama. Yang kedua yaitu ada ketidakpastian, yaitu setelah saya melakukan wawancara kepada beberapa warga di Desa Duas, yang yaitu Bapak Sinonggi selaku perwakilan yang menerima program sertifikat restitusi tanah ini juga mengatakan kantor pertanahan sudah sangatlah baik untuk melaksanakan kegiatan ini, mulai dari penyuluhan dan lain sebagainya dan penyerahan sertifikat. Cuma yang menjadi kendala di sini yaitu sertifikat masih ditanggung oleh pemilik hak wilayah, dalam hal ini kepala desa, dengan alasan tanah harus dibayar dulu baru sertifikatnya bisa diserahkan kepada warga tersebut. Dan kalau tidak diserahkan, maka sertifikat tidak dibayar, maka sertifikat akan ditahan terus oleh pemilik wilayah. Itu menjadi kendala dan menjadi kendala atau ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ada di desa Duas itu. Dan yang ketiga itu menimbulkan perdebatan. Dan terlepas dari itu, saya juga melakukan wawancara kepada Pak Korsub seksi 3 ini selaku pelaksana lapangan. Beliau mengatakan tidak ada perdebatan antara pemerintah dan pemilik wilayah. Cuma yang menjadi topik utama atau permasalahan lapangannya itu pemilik wilayah dengan masyarakat, di mana pemilik wilayah masih tetap ngotot untuk menahan sertifikat. Tapi yang tadi setelah saya melakukan wawancara kepada kepala desa dan memberikan solusi dan saran, beliau mengatakan biar tanah ini dirediskan, tetap kita juga tetap menjaga tanah kita. Lalu saya bertanya, loh Bapak kan ini udah dirediskan ya, berarti milik negara. Tapi tetap beliau mengatakan tidak bisa, ini tetap milik saya. Walaupun biar sudah atas nama negara, itu pun hanya secara tulisan, tetap tanah tersebut milik pemilik wilayah tersebut.
Berikut yaitu dampak distribusi tanah terhadap sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Lipto tersebut, maka perlu dilakukan reform di Indonesia sehingga tujuan kesejahteraan yang diamanahkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat mencapai. Perlindungan juga menyatakan bahwa terdapat 3 komponen dapat diraih apabila dilaksanakan reform, baik itu dari segi sosial, ekonomi, politik, dan psikologi. Yaitu di sini saya juga merangkum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama segi ekonomi, reform memiliki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik dapat memiliki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertimbangkan hasil dan taraf hidup rakyat. Dan yang berikut yang kedua yaitu segi sosial politik, dengan reform sistem tuan tanah dapat dihapuskan dan pemilik tanah dalam skala besar dapat dibatasi sehingga tanah dapat dibagikan secara adil agar menjadi sumber kehidupan bagi rakyat. Namun, kenapa saya bisa bilang namun? Masih yang terjadi sama lagi. Di undang-undang mengatakan begini, namun di Papua beda. Karena tadi mereka juga mengacu pada undang-undang otonomi khusus. Jadi menurut saya redis di Papua itu sebenarnya gagal. Karena tidak ada kesejahteraan yang dimana yang mengacu pada Perpres 62 tadi, tahun 2023. Saya lanjut, dari segi mental dan psikologis, reform dapat meningkatkan kegiatan kerja bagi para petani penggarang dan dengan memberikan kepastian hak mengenai pemilik tanah serta dapat memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Atas tersebut di atas adalah permasalahan secara umum dengan sedangkan yang terjadi pada pelaksanaan redis pada tanah kawasan lain berbeda. Ya, berikut yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial yang terjadi di lokasi distribusi tanah, aspek ramah, yang pertama itu dari aspek ramah lingkungan dan status penguasaan pemerintah itu hubungan antara masyarakat dan pemilik wilayah. Saya sangat baik. Dampak dari proses distribusi tanah inilah yang membuat sampai hubungan antara masyarakat dan pemilik hak wilayah mulai menjadi tidak bagus karena sertifikat tidak diserahkan. Terus dengan jumlah luas tanah dari total jumlah 82 KK yang menjadi lokasi redis itu ada sekitar 182 bidang. 182 bidang yang terpercaya dengan jumlah 82 KK itu, masing-masing KK mendapatkan luas tanahnya yaitu 25 meter persegi dan 1 hektar. Untuk nominal yang diminta yaitu yang 25 meter yaitu 15 juta, kalau yang 1 hektar 25 juta. Namun dilihat dari perekonomian lagi masyarakat, itu masyarakat tidak mampu. Jadi mereka tidak dapat melunasi itu atau membayar itu dengan jumlah harga yang diminta oleh kepala adat atau kepala desa tersebut. Sehingga sertifikat pun masih ditahan sampai sekarang. Berikut ini solusi pada pelaksanaan distribusi tanah pada kawasan tanah lain di Desa 2, yaitu solusi ini pun saya memberikan solusi kepada kantor pertanahan dan pemilik hak wilayah. Solusi yang saya berikan kepada pemilik hak wilayah yaitu kalau bisa beliau memberikan sertifikat itu kepada masyarakat dulu, lalu nanti akan dibayar perlahan dicicil begitu. Namun pemilik hak wilayah menerima itu, cuman saya nggak tahu, belum tahu ya apakah dia sudah menyerahkan sertifikat itu ke masyarakat atau belum. Terus saya tanya ke kantor juga, kantor bilang itu semua kembali ke pemilik hak wilayah, di mana pemilik hak wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur itu. Makanya tadi saya bisa mengatakan bahwasanya tadi di Papua itu gagal karena tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat. Dan berikutnya itu adalah kesimpulan. Kemudian dilakukan proses tanah di Desa 2 Manokwari Utara, yaitu sudah sangatlah baik mulai dari tahapan perencanaan hingga proses pengukuran dan penyerahan hasil hak atas tanah kepada warga selaku penerima distribusi tanah. Yang berikut yaitu problematika yang terjadi selama proses distribusi tanah yang dilakukan
kantor pertanahan kabupaten ini sangatlah baik. Namun masih yang menjadi kendala yaitu pemilik hak lain masih menahan sertifikat itu. Yang keempat yaitu solusi atas problematika dari persetujuan tanah. Perjanjian antara penerima sertifikat dari tanah dan pemilik hak lain masih harus melakukan pembayaran lagi baru sertifikat bisa diserahkan. Adapun saran yang diberikan oleh saya lagi, mohon maaf, saya lebih banyak memberikan saran atau masukan kepada kantor pertanahan dan kepala desa, karena saya lihat di sini memang peran kantor pertanahan di Papua itu sangatlah minim. Minim artian mereka cuma terima proyek dari pusat datang mereka laksanakan, tapi tidak pikir dampak bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembali. Baik, terima kasih saudara peneliti sudah menyampaikan paparannya dengan cukup baik, agak sedikit lebih ya, tidak apa-apa. Baik, untuk kesempatan pertama saya silakan kepada Bapak Alfian Bobo sebagai anggota sekaligus peneliti. Oke, terima kasih Bu Widi. Yang saya hormati Bu Widi, Pak Sarjita, Mas Franklin ya. Coba lihat halaman 35 Mas Franklin, skripsinya. Sudah ketemu halaman 35? Alinea ketiga, baris ke, pokoknya 4 baris dari bawah itu. Saya bacakan ya. Biarpun warga yang menempati lokasi tersebut sudahlah membayar tanah lalu membangun rumah, namun kalau yang bersangkutan membuat masalah dan diketahui oleh pemilik hak ulayat, maka tetap pemilik hak ulayat mengusirnya. Pertanyaan saya, itu realitas atau fiksi? Fiksi. Kalau fiksi itu hayalan. Kamu fix atau fiksi? Fix ya? Oh, fix. Oke. Berarti itu realitas ya? Oke. Bisa nggak kamu jelaskan realitas itu? Realitas yang menurut saya itu bertentangan dengan tradisi pertanahan di Indonesia. Ya, silakan ceritakan. Saya mengatakan fiksi karena setelah saya lihat dan wawancara pada warga itu, mereka mengatakan jika mereka membuat masalah maka akan diusir biarpun sudah memiliki sertifikat. Walaupun sudah bayar. Sudah. Terus apa gunanya membayar? Nah itu pasti itu karena ikatan batin itu tanah dengan pemilikan proyek itu. Karena mereka Bagaimana cara memutus hubungan? Bagaimana cara memutus hubungan antara pemilik tanah dengan tanahnya sehingga orang lain bisa masuk? Bagaimana cara memutus hubungan itu? Kan kalau di tradisi di wilayah lain itu hubungan saya dengan tanah saya itu putus ketika tanah itu saya jual. Nah kalau di Papua atau khususnya di Manokwari, khususnya di lokasi penelitianmu, bagaimana caranya agar orang bisa putus hubungannya dengan tanah? Solusi gitu. Ya supaya dia nggak gugat tanahnya lagi tuh. Kalau saya beli tanah. Yang pertama mungkin harus ada pihak berwajib. Karena masalah ini tidak ada pihak berwajib yang mengetahui. Pihak berwajib itu artinya seperti polisi atau yang... Kenapa harus pakai, kan maksudnya ini, bagaimana caranya tidak melakukan tindak kekerasan tapi itu diakui secara sosial oleh masyarakat? Ada nggak terapi sosialnya atau terapi adat agar orang bisa memiliki tanah tanpa diganggu lagi oleh pemilik tanah sebelumnya gitu? Terapi adat, terapi sosial, jangan gunakan kekerasan. Berarti harus berarti harus kembali lagi kepada pemilik pelayan beserta keluarganya. Berarti nggak bisa diputus ya? Iya, mereka harus mendiskusikan lagi. Bahwasanya kalau sudah berikan tanah dan sertifikat itu kepada masyarakat penerima sertifikat tersebut, berarti kita nggak boleh ganggu lagi. Oke. Ini harus ada kesepakatan lagi. Oke. Itu tadi kan pertanyaan, saya akan tanya 5 poin ya. Ini tadi poin 1, ini sekarang poin 2. Lihat di halaman 37. Siap. Halaman 37 huruf B, baris terakhir. Saya bacakan ya.
Sosialisasi dapat dijalankan walaupun hanya dihadiri oleh beberapa warga saja. Pertanyaan saya, pernyataan seperti itu solusi atau justru masalah? Nah itu Pak, saya juga mendapatkan itu di lapangan juga. Ya. Makanya saya mau. Itu solusi atau masalah? Itu sebenarnya menurut saya itu masalah sih. Bukan solusi, tapi judulmu solusi. Namun solusi yang diberikan gitu, berarti kan itu solusi ya, versi orang yang kamu sebut namanya di Iya sini. Pak. Ya, Pak apa? ya oke ya. Hafiz Ber- 103 seksi 3. Padahal sebetulnya itu bernuansa Ya. masalah toh, Akan menimbulkan masalah. karena kemudian banyak orang yang nggak paham. Siap itu. Oke, nomor 2 itu ya. Nomor 3, halaman 39. Halaman 39, alinea keberapa nih? A, B itu ada alinea. Hal tersebut di atas. Baris keempat, saya bacakan ya. Siap. Namun dampak dari proses redistribusi tanah ini tidaklah dinikmati oleh penerima. Maksudnya apa? Tidak dinikmati oleh penerima. Iya, tidak dinikmati karena tadi Pak, sertifikatnya masih ditahan. Yang dimana kita tahu bahwa program di sini kan gratis. Nanti tadi pada Perpres 62 tahun 2003 itu, namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai seperti itu. Kalau Makanya bisa mengatakan pada masyarakat tidak. Kalau seperti itu yang gagal redistribusinya atau skripsimu? Redis, Pak. Oh, kenapa kau bilang yang gagal redis? Padahal judulmu kan tentang dampak kegiatan redistribusi. Siap. Harusnya kan sukses. Kenapa kamu nggak tulis kegagalan? Siap. Berarti skripsimu yang gagal atau redistribusinya yang gagal? Menurut saya redis, Pak, redis. Bukan skripsimu. Siap, Pak. Oke, sekarang terakhir. Halaman 40. Siap. Namun kenyataan di lapangan masyarakat masih banyak yang mengeluh dengan hak-hak mereka. Itu sambung dengan yang tadi. Terus gimana nih? Apa keluhan mereka? Nah, mereka itu pertama kepada pemerintah yang minta bantu kepada pemerintah agar sertifikat bisa diserahkan atau dapat diserahkan kepada mereka dan tidak ditahan lama-lama gitu. Skripsimu ini memberi solusi atau tidak memberi solusi? Ini solusi, Pak. Apa solusinya? Solusi yang saya berikan yaitu memberikan sertifikat kepada pemilik wilayah dulu dan nanti dapat dicicil. Di halaman berapa kau tulis? Nggak ada? Siap, Ada. siap tidak, Pak. Tidak dimasuk. Oke, berarti belum memberi solusi ya skripsimu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Widi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Aristiono. Untuk berikutnya kami persilakan Pak Sajida. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Franklin sudah menulis latihan menulis karya ilmiah ya. Skripsi itu kan latihan menulis karya ilmiah ya. Kalau ada yang kurang mau di redistribusi tanah. Tujuannya untuk apa sih Mas? Redis itu Untuk mesejahterakan masyarakat, Pak. mensejahterakan masyarakat. Caranya dengan Redistribusi tanah membagi tanah kepada petani penggarap untuk dapat mengurangi kemiskinan itu. struktur penguasaan tanah memperbaiki ya. Siap. Faktanya yang sekarang struktur penguasaan tanahnya gimana? Faktanya yang sekarang terjadi penguasaan tanah masih dikuasai oleh pemilik wilayah karena program di sini berada di atas tanah wilayah. Tanah wilayah dengan menjadi objeknya ini ya. Siap, ini di objeknya. Untuk bisa diredis tanah wilayahnya harus tetap dalam status tanah wilayah atau syaratnya untuk diredis itu tanahnya harus Tanah apa? negara, Pak. Tanah negara. Tanah negara. Maka langkahnya Langkahnya ya pemerintah atau pemerintahan mencari solusi yang baik agar tanah wilayah itu mencari solusi yang baik. sebentar gini loh.
Tadi redis itu syaratnya harus objeknya tanah negara. Siap. Sementara saudara dihadapkan di lapang statusnya tanah ulayat, masyarakat hukum adat kepemilikan bersama. Nah, kalau masih tanah ulayat apa bisa diredis? Bisa kok, cuma dia punya problematika permasalahan yang jadi kan seperti yang sekarang saya. Iya, maksudnya idealnya aturan normatifnya kan syarat untuk diredis harus tanah negara. Sementara fakta yang terjadi di lapang statusnya tanah ulayat. Nah, bagaimana pemerintah bisa melakukan redis kalau statusnya tanah ulayat? Iya, Pak, betul. Siap. Jadi ada pelepasan, Bapak, dari tanah ulayat Pelepasan. ke tanah negara. Pelepasan dari siapa? Pelepasan dari pemilikan ulayat, Pak. Masyarakat hukum adat kepada negara untuk kemudian ditata ya. Siap. Nah, oke, itu mekanismenya. Nanti ada tahapan lebih lanjut sampai jadi sertifikat. Siap. Nah, saudara kan tinggal di wilayah Papua ya. Tadi ada satu desa namanya Indus. Ini dua, Pak. Di sana itu desa atau kampung sebutannya? Di sana disebutnya kampung, Pak. Kampung, luas. berarti struktur pemerintahan paling bawah. Siap. Di atas namanya apa? Setelah itu Distrik. distrik. Terus setelah Distrik, itu baru kelurahan. Kelurahan per distrik, Bapak. Mohon maaf. apa dikenal kelurahan di sana? Iya, Bapak. Distrik itu kan setingkat kecamatan atau apa? Setingkat kecamatan. Nah, kok malah kelurahan di atasnya lagi? Kalau di Jawa kan ada desa, dukuh, desa, baru desa atau kelurahan baru kecamatan. Jogja beda lagi, ada dukuh, kemudian kalurahan, baru kemudian kapanewon. Ya. Nah, di sana mesti strukturnya adalah dari kakak-kakak, kemudian kampung, baru distrik, setelah itu kabupaten atau kota. Jadi tidak ada kelurahan. Ada enggak? Kelurahan ada, Bapak. Lalu distrik setingkat apa? Cuma mohon maaf, Pak. Coba lihat nanti di struktur organi Otsus itu, ya dikaji kembali. Di sana distrik itu setingkat kecamatan itu kan bawaan dari zaman pemerintah Belanda, yang dikepalai oleh KPS kalau dulu, kepala pemerintahan setempat, kepala distrik ya. Nah, coba dicek kembali itu, sehingga nanti kalau saudara menerapkan redis di sana, mestinya struktur pemerintahannya ya ikuti nomenklatur yang ada di sana. Jangan di sini pakai kecamatan lagi, pakai desa lagi, padahal di sana tidak dikenal. Nanti kalau ini dibaca orang sana, saya tidak kenal kecamatan, tidak kenal desa kok, jadi nomenklaturnya asing. Ya, mestinya mengikuti nomenklatur yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu nanti istilah-istilahnya ini harus direvisi sesuai struktur pemerintahan yang ada di Papua, ya. Terus saudara menulis sertifikat pakai F. Saudara temukan di mana istilah nomenklatur sertifikat? Kalau saudara baca UPR di pasal 19 itu dikenal apa di situ? 19 ayat 2 huruf C dikenal tanda bukti hak di situ. Surat tanda bukti hak. Di situ belum dikenal sertifikat itu. Nanti akan diketemukan di mana itu. Tapi penulisannya juga harus benar, sertifikat itu pakai P, bukan F. Nanti lihat di PP 2497 di pasal 1.20. Itu ada istilah sertifikat itu pakai P tulisannya. Kalau sertifikat itu sertifikat kelulusan, sertifikat kompetensi saudara latihan itu sertifikat pakai F ya. Nanti diluruskan penggunaan istilahnya itu. Karena di peraturan resminya sertifikat. Nah, untuk istilah undang-undang juga gitu. Pakai dimulai dengan huruf kapital. Termasuk kantah, kantah kabupaten Manokwari. Kantor pertanahan masa kecil semua, ya. Nanti dibenahi itu. Judul peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah jangan pakai huruf kecil, P-nya kecil, tanahnya kecil ya.
nanti diperbaiki itu ya, istilah-istilahnya, kemudian juga peraturan perundang-undangannya ya. Kemudian tadi saudara kan nulis juga di pasal berapa ini, di halaman berapa ini, nyinggung-nyinggung pasal 67 Undang-Undang Kehutanan ya. Waktu definisi hak wilayah ini loh, masyarakat hukum adat ya, pasal 67 Undang-Undang 4199 ya, tentang kehutanan. Mengatur tentang apa itu pasal 67 itu? Mengatur tentang apa, Mas? Pasal 67. 67 Undang-Undang Kehutanan. Saudara kan sebutkan di situ waktu membeberkan mengenai masyarakat hukum adat itu. Tentang apa? Ada definisi masyarakat hukum adat itu ya. Pasal 67-nya membahas tentang apa? Cara nulis loh. Kriteria masih ada tidaknya masyarakat hukum adat di kawasan hutan, bukan di masyarakat. Ya, kriteria masih ada tidaknya eksistensi masyarakat hukum adat di kawasan hutan ya. Itu pasal 67 itu. Syaratnya ada berapa? Kriterianya untuk bisa diakui. Kriterianya tahu enggak? Sudah, nanti dibaca lagi ya. Ada 5 itu syaratnya ya. Kalau di Permen ATR kan 3 ya, yang di otoritas pertanahan itu kriteria masyarakat hukum adat. Ini kan mau meneliti redis di yang tanahnya masyarakat hukum adat, mestinya harus tahu eksistensinya. Nah kalau di luar kawasan hutan mestinya rujukannya adalah Permen ATR ya. Eksistensi masyarakat hukum adat itu loh. Kalau di ATR BPN nomor berapa itu pengaturannya untuk mengetahui masih ada tidaknya masyarakat hukum adat? Nomor berapa? Dulu kan 599 ya Bu Uti ya. Terus dirubah-rubah terakhir Permen 18 2019 ya. Terus yang terbaru nomor berapa? Nah, ini mau bicara masyarakat hukum adat tapi tidak ngerti binatang apa, kakinya berapa, gimana ya, mengidentifikasi dulu masyarakat adat karena redisnya di wilayah masyarakat hukum adat. Bagaimana kalau tidak mengetahui karakteristik dari masyarakat hukum adatnya sendiri? Masyarakat hukum adat kan bisa dengan tanah wilayahnya bisa di otoritas pertanahan, ada di kawasan hutan, ada di perairan, ada hak wilayah laut misalnya. Nah, kalau di pertanahan sendiri pengaturannya di mana? Yang terbaru 62 gimana? Permen 24 2024 ya. Tata usaha mitrasi mengenai pendaftaran ya. Oke ya. Redis. Kalau redis tanahnya negara nanti prosesnya pemberian haknya atau melalui konversi? Konversi. Tanahnya apa sih tadi? Tanah lain.
Bukan, itu tadi syarat redis kan tanah negara tadi katanya saudara. Nah, kalau tanah negara nanti prosesnya untuk bisa sertifikat melalui pemberian apa konversi? Pemberian. Bedanya apa antara pemberian sama konversi? Belajar lagi lah. Siap, Bapak. Ya, banyak yang harus dikuasai, itu tantangan bagi saudara ya. Siap. Banyak yang harus dipelajari. Nah, oke. Ini di halaman 33 ya. Ini dari rincian mekanisme huruf ABCD, 1 persiapan, 2-nya apa ya, 2 ada tetapi yang di poin 1 ini lompat ini. Mungkin penomorannya Mbak Rudi ya. Dari F kemudian G terus lalu muncul B lagi. Ini karena tidak dikoreksi ini, sehingga membingungkan. Atau ada halaman yang kosong ini jangan-jangan ada yang hilang. Atau lanjutannya ini, yang B ini lanjutan dari G kok, survei pendahuluan terus setelah itu penetapan lokasi jangan-jangan. Betul atau salah ini? B ini lanjutan dari atas ini, G terus H berarti. G, H, ya dibetulkan, H, I, J, K. Ya, oke. Tadi saudara berpendapat bahwa pelaksanaan redis di Papua itu gagal. Karena objeknya tanah wilayah dengan berbagai kendala. Berbagai kendala. Karena tanah wilayah harus dijadikan tanah negara dulu. Jadi tanah negara dulu dan proses pemberiannya nanti sertifikatnya dengan pemberian hak, ya. Pemberian hak bukan konversi. Konversi itu kalau status tanahnya tanah apa? Proses konversi sertifikasi tanah itu kalau tanahnya berasal dari tanah apa? Nah, tanah hak ada ya. Ada. Tadi oleh Pak Aris ditanyakan bahwa saudara sudah semangat redis di Papua gagal, terus mencari solusi. Solusinya masih dalam pemikiran saudara, belum dituangkan di sini ya. Nanti itu harus direalisasikan di sini ya, supaya karya ilmiah yang saudara latihan menulis ini bisa komprehensi. Ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk diskusi. Terima kasih Pak Sabila. Mohon izin Pak Aris, Pak Sabila. Gimana lagi? Masih siap? Siap. Agak sedikit lemes? Tidak, Bu, tidak. Tidak, begitu. Ya. Tadi sudah ada banyak masukan ya dari Pak Aris Yono, demikian juga Pak Sabila. Jadi kalau mau digunakan skripsi ini itu sebenarnya bagus deh, tapi kamu belum menelusurinya dalam datanya. Jadi tinjauan pustaka kamu juga tidak membahas apa tadi disampaikan Pak Sajita, tanah ulayat itu apa, tanah ulayat di Papua seperti apa, redistribusi itu seperti apa, reforma agraria itu bagaimana caranya. Jadi ada banyak hal yang belum kamu bahas secara mendalam. Termasuk ketika membahas isi, saya itu tidak tahu ceritanya, kok tahu-tahu di situ bunyi termasuk ketika bicara dampak ya, atau problematika. Oh ternyata di sana tanah ulayatnya ketika sudah disertifikasi dipegang oleh pemilik tanah ulayat gitu kan ya, dan pemiliknya itu adalah ketua adatnya gitu ya, atau kepala desa di sana. Kepala desa. Nah itu kan harusnya terjelaskan tentang bagaimana gambaran tentang tanah ulayat yang ada di Papua. Termasuk ketika kamu menyampaikan apa tadi ketika dampak ya, dampaknya kamu menyebut sudah bagus itu, dampaknya ada kesejahteraan secara ekonomi bla 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 bla, tapi kok kamu kemudian mengatakan RA di sana gagal. Artinya yang kamu tulis itu harusnya dampak yang benar-benar ada di lokasi. Kalau di lokasi tidak ada
bukan kamu tulis ada kesejahteraan, tidak ada fragmentasi tanah, ya. Jadi di bab 5, di bab 4 dan bab 5, termasuk juga bab 6 kesimpulan, itu ada di lokasi, bukan ada di buku. Ya, kalau di buku secara textbook RA itu bagus, ada distribusi kesejahteraan, ya toh. Tapi di sana bagaimana? Jadi real yang ada di lokasinya. Ya, kalau memang belum ya belum, kamu sampaikan itu belum. Ya. Baik. Kemudian kalau saya boleh tanya, kamu satu daerah dengan Okta? Iya. Apakah lokasinya sama? Oh, kita beda kabupaten. Beda kabupaten. Kamu di Manokwari. Sulawesi Utara, dia di Kabupaten Kaiwan. Oh, tapi sama. Redistribusi tanah wilayah juga sama. Kasusnya juga sama permasalahannya. Bedanya apa? Ada lokasi yang di lokasi Okta. Hanya beda lokasi saja. Iya, di lokasi. Kalau isinya sama. Baiklah. Baiklah, Aki. Dari saya cukup ya. Aki silakan keluar dulu untuk penilaian, kami mau berebut dulu. Ya. Ya. Buka lagi. Kita lihat aja deh. Nah, lihat aja. 85. 9 hasil. Ya, sebenarnya sudah 85. Dari Pak Aris 86, Pak Fadika 84, saya 85 aja Pak ya. 85 sama. Ketemunya berapa? Mbak Upi 85. Oke. Sudah saya masukkan. Sebenarnya dihitung atau dibandingkan dengan Papua yang lain, dia bunyi. Iya. Bunyi lebih bagus. Oktar itu dia yang ini banget. Iya, saya yang cetak di musik Pak. Jadi Mbak itu kalau ada itu 2 orang, tapi kalau ditanya yang jawab dia. Meskipun itu bimbingannya Okta. Oh, Saya tidak tahu. oke. 84,95 Pak. 93 hasilnya. Itu cita-citanya mau jadi anggota dewan Pak. Begitu. Cerita Kak Deden. Oh, Cerita Pak Deden. bapaknya ini anggota dewan. Oh, Cuma dia dengan pedenya menjawab, saya mau jadi anggota dewan. oh, oke. Baguslah. Ini dengan perbaikan ya Pak ya? Iya, Perbaikan 7 hari iya. Berarti tanggal 21. oke. Nilai akhir apa? 84 sekian. 84,93. Ya, 493 ini akhir tuh. iya. Yang nilai ujian skripsi berapa? Itu kan Pak. Ini tadi 85. Oh 84,96. Ujian nilai akhirnya. 8496. Ketemunya nilai akhir 8. Bukan, yang tadi 8493, akhirnya 8496. Seminar hasil 85. Oke. Terus Itu yang sekarang 84,93. 93. Oke. Terus Akhirnya 84,96. Oke, kita pergi. rata-ratanya gitu. Itu manual. Sudah biasa ngangguan. Itu Nggak usah, ini usah. nih. Oh, lewat kosongnya aja. Iya Pak ya, saya panggil ya. Saya kan baca berita acara saja. Ada rapat bisa di sini. Ya, benar. Oleh Bapak Ibu. Yang naik pangkat bagus. Oh, Sekarang itu oh enggak. enggak. Aku udah mau pensiun. Aku udah fokus di pensiun. Pak Aris sudah mau pensiun begitu. Baik, saya bacakan ya Pak ya.
ujian akhir atau skripsi. Nama Franklin Delano Momorigo, NIM 20293348. Hasil ujian dinyatakan lulus dengan penyempurnaan atau perbaikan dalam waktu paling lama 1 minggu atau tanggal 21 Juni 2024 dengan nilai ujian skripsi A per B. Apabila penyempurnaan perbaikan tidak dilaksanakan, maka nilai ujian dinyatakan batal. Ya, demikian tadi berita acara ujian skripsi hari ini. Sebelum ditutup, barangkali kami berikan waktu kepada Pak Aristiono selaku pembimbing untuk memberikan sepatah dua patah kata samu untuk Franklin. Oke, jadi kalau saya diminta untuk memberi nasihat saya adalah belajar terus. Karena ilmu itu berkembang dan kamu masih muda, jadi masa depanmu masih cerah. Kalau hari ini kamu lulus diploma 4, suatu saat kamu bisa lulus S3. Ya, jadi tetap semangat. Sudah, Bu Widi? Baik, terima kasih kepada Pak Aris. Pak Sabita? Cukup. Baik, demikian tadi pelaksanaan sidang skripsi hari ini. Kepada saudara peneliti saya ucapkan selamat. Silahkan perbaikan atau penyempurnaan dilaksanakan. Kemudian acara hari ini kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.